Tercium bau-bau ketakutan dari kubu Anies. Takut ya kalau berbagai gebrakan kinerja Heru Budi ini makin membuktikan betapa tidak bisanya dan tidak becusnya Anies bekerja, lalu mempengaruhi elektabilitas sang bakal capres. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Hanya dalam beberapa hari, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah memperlihatkan bagaimana harusnya seorang gubernur bekerja. Heru Budi langsung menggelar gebrakan demi gebrakan yang bikin warga DKI Jakarta happy. Ya seneng dong, punya gubernur yang benar-benar bekerja untuk semua, tidak hanya menata kata dan menata beberapa bagian kota Jakarta saja. Sementara bagian lain tidak diperhatikan. Dapat dana besar pinjaman dari pemerintah pusat, malah dia pakai buat bangun stadion. Sementara masih banyak warga DKI Jakarta yang kekurangan fasilitas toilet, kekurangan air bersih, kebanjiran, kelebihan sampah, dan sebagainya. Bahkan sampai hari-hari terakhir menjelang lengser pun, sang gubernur santun ini masih sempat berkilah soal banjir, menyebut banjir terjadi karena air jatuh bersamaan. Ada sejumlah gebrakan yang dilakukan oleh Heru Budi, seperti membuka lagi meja aduan di balai kota, sebuah langkah yang membahagiakan warga. Ya memang sudah ada aplikasi bagi warga untuk mengadukan permasalahannya, namun yang namanya manusia kan juga butuh interaksi, butuh kedekatan dengan pemimpin dan jajarannya. Ketika melihat keluhan mereka didengar langsung, beda dong rasanya dengan melapor secara online. Itu secara psikologis ya. Secara teknis, ketika banyak berkas yang mesti dibawa dan diperlihatkan untuk menjelaskan permasalahan, maka warga lebih memilih untuk langsung mengadu dengan cara bertemu. Kalau lewat aplikasi mungkin dinilai ya ribet ya. Tapi tentu saja pengaduan secara online lewat aplikasi masih tetap dibuka oleh Heru Budi. Heru Budi juga langsung aktif menangani banjir. Pada hari pertamanya saja, Heru Budi langsung bertemu dengan Menteri PUPR. Banyak yang memang harus dibahas bersama Menteri Basuki, yang dulu-dulu dihindari oleh Anies. Anies kan memang menganggap banjir itu bukan masalah utama Jakarta. Masih ingat kan perkataan Anies soal warga yang kena banjir di minggu-minggu terakhirnya sebelum lengser? Kata Anies, RT di Jakarta ada 30.000. Yang kena banjir sekitar 30. It's not even 1%. Nggak nyampe 1%. Seakan warga yang kena banjir itu nggak ada harganya di mata Anies. Sadis bener ya. Heru Budi memastikan bahwa normalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan sesudah sempat mandek di era Anies. Dan tentu saja untuk menunjang langkah ini, Heru Budi akan melakukan koreksi anggaran penanganan banjir di APBD DKI. Yang pasti tidak bakal ada kelebihan bayar ya. Heru Budi juga menggebrak dengan tidak lagi membentuk TGUPP. Untuk 2 tahun ke depan Heru Budi akan memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Wah, ini penghematan sekaligus efisiensi pekerjaan dong ya. Saya yakin Heru Budi pasti bisa bekerja tanpa TGUPP. Gebrakan Heru Budi lainnya adalah ketika dia mengumpulkan para wali kota dan lurah se-Jakarta. Dan Heru Budi meminta mereka untuk tidak cuti selama musim hujan. Tujuannya adalah agar wali kota dan lurah bisa bergerak cepat mengatasi dan menangani potensi banjir. Kemudian di momen yang sama, Heru Budi juga meminta semua lurah memfoto lokasi yang kumuh atau kotor di wilayah masing-masing. Dan kemudian 3 bulan lagi lokasi itu harus sudah bersih.
Wah, Heru Budi benar-benar membersihkan semua wilayah Jakarta ya. Gak cuma di seputaran Sudirman Tamrin. Bahkan Heru Budi sudah bersepakat dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghijaukan kembali kawasan Monas. Sebelumnya di tangan Anies, revitalisasi Monas dijalankan dengan menebang ratusan pohon demi membangun plaza di sana. Ini sempat jadi polemik ya waktu itu, karena pohon-pohon itu kan selain membersihkan udara, juga berfungsi sebagai resapan air ketika banjir. Nah, itu beberapa gebrakan yang dibuat oleh Heru Budi. Hanya dalam beberapa hari masa kerjanya. So far so good ya. Percaya deh sama pilihan Presiden Jokowi. Kalau kata Pak Jokowi bisa kerja, berarti ya bisa kerja. Kalau udah pernah dipecat sama Presiden Jokowi, ya berarti emang gak bisa kerja. Gitu kan? Tentu saja kinerja Heru Budi ini tidak lepas dari serangan yang berlindung di balik kata kritik. Orang yang sudah menunjukkan bahwa dirinya bisa bekerja dengan baik, efektif, dan efisien, serta semata-mata demi kepentingan rakyat, kok masih diserang ya? Nah itu dia, ketika yang menyerang itu merupakan pendukung Anies, kita pun paham alasannya. Tercium bau-bau ketakutan dari kubu Anies. Takut ya kalau berbagai gebrakan kinerja Heru Budi ini makin membuktikan betapa tidak bisanya dan tidak becusnya Anies bekerja. Lalu mempengaruhi elektabilitas sang bakal capres adalah Surya Chandra, pendukung Anies yang melemparkan kritik terhadap langkah Heru Budi membuka kembali meja pengaduan di Balai Kota. Dulu Surya Chandra pernah jadi wakil menteri di kabinet Presiden Jokowi ketika masih jadi politisi PSI. Namun kemudian berbelok mendukung Anies. Surya meminta agar Heru Budi tidak perlu gimmick. Gimmick itu artinya semacam alat untuk menarik perhatian gitu ya. Dengan kata lain, Surya ini menganggap langkah Heru Budi membuka lagi Balai Kota itu sekedar untuk menarik perhatian, bukan untuk kepentingan rakyat DKI, karena program aplikasi aduan publik yang dibuat di era Anies sudah berjalan katanya. Kalau memang tidak perlu, mengapa banyak warga yang akhirnya datang ke Balai Kota untuk mengadu? Selama 3 hari dibuka dari tanggal 18 hingga 20 Oktober, ternyata sudah ada 83 warga yang telah membuat pengaduan di Balai Kota. 3 hari saja ya. Ada datanya loh. Artinya di dalam hati warga Jakarta sudah ada harapan bahwa Balai Kota dibuka kembali sebagai tempat mereka mengadu. Harapan itu kemudian diwujudkan oleh Heru Budi. Salahnya di mana? Kalau pendukung Anies tidak suka dengan adanya meja pengaduan di Balai Kota, apakah berarti Anies sendiri tidak suka ketika warga DKI Jakarta dibantu oleh Heru Budi? Waduh. Mirip dengan Presiden Jokowi yang kerap tidak menjawab serangan dari lawan politiknya dengan frontal, Heru Budi juga demikian. Serangan pendukung Anies itu memang tidak perlu diberi respon lewat kata-kata, melainkan dengan kerja. Heru Budi kemudian diberitakan mencopot Direktur Utama PT MRT Jakarta yang baru 3 bulan menjabat setelah diangkat oleh Anies pada bulan Juli lalu. Yakni namanya itu Muhammad Aprindi yang sekarang diganti oleh Tuhiyat. Tuhiyat sendiri sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITJ. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT. Dulu ya, hanya beberapa bulan sebelum dirinya lengser, Anies banyak melakukan pergantian pejabat. Kegiatan Anies itu mendapat kritikan dari Ketua DPRD DKI Jakarta. Anies disebut seperti membangun dinasti, karena tinggal beberapa bulan lagi lengser, Anies malah sibuk mengganti sejumlah pimpinan eselon dan BUMD DKI, seakan menempatkan orang-orangnya di sana, padahal dirinya sendiri akan meninggalkan jabatannya. Masuk akal ya kalau disebut seperti membangun dinasti. Nah, khususnya terkait penggantian Dirut PT MRT waktu itu, Anies mengganti William Sabandar dengan Muhammad Aprindi. Pergantian ini disoroti dan dikritik oleh anggota fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Pergantian itu dinilai tidak pada tempatnya, tidak mendesak, dan terkesan aneh.
Muhammad Aprindi dinilai tidak tepat dipilih sebagai Dirut PT MRT karena tidak memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih tinggi ketimbang Dirut yang lama, William Sabandar. William ini sudah bekerja di PT MRT selama 6 tahun. Sementara Muhammad Aprindi sebelumnya bekerja di Jakpro sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan. Jakpro itu bukan perusahaan transportasi ya. Muhammad Aprindi tidak pernah bekerja di bidang transportasi dan bukan orang yang ikut membesarkan MRT dari awal. Jadi tidak masuk akal kan ketika dia ini dipilih Anies menggantikan William Sabandar. Sekarang, selain mencopot Muhammad Aprindi, Heru Budi juga mengangkat William Sabandar. Yap, William Sabandar yang dicopot Anies itu sekarang diangkat Heru menjadi komisaris PT MRT. Jadi William Sabandar diharapkan bisa memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam proses pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan fase-fase berikutnya. Sudah pas dong pilihan Heru Budi, orang-orang yang memang punya pengalaman dan kemampuan di bidangnya, gak asal ambil aja. Apakah pendukung Anies berani menyebut pergantian pejabat ini sebagai sekedar gimmick? Kan ini langkah yang benar dari segi manajemen perusahaan. Pergantian pejabat ini juga menohok ke Anies, membuktikan betapa tidak benarnya Anies ketika punya jabatan publik. Memilih pejabat entah karena apa, bukan berdasarkan kualifikasinya. Kayak gini kok mau jadi presiden? Sama Heru Budi saja sudah kena gebrak beberapa kali. Selalu dari kura-kura.